Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 1 Maret 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali seluruh aktivitas kehidupan di hari ini, kita dasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan kehidupan kita di hari ini dan seterusnya. Dengan keteduhan hati dan pikiran kita, mari berdoa. Bapa di sorga, firman Tuhan telah tersedia untuk direnungkan di hari ini. Layakkan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, supaya kami juga hidup dari setiap perkataan-perkataan Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan menghampirimu menjadi tema perenungan firman Tuhan di hari ini. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak pengalaman atau kisah kehidupan yang kita alami dan temui di kehidupan ini yang rasa-rasanya tidak ingin kita diamkan, tetapi ingin berkisah, ingin bercerita, entah kepada keluarga, kepada teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa saja kisah-kisah yang kita alami itu melalui mimpi ketika kita sedang tidur. Misalnya saja, kita lagi tidur tapi bermimpi. Tiba-tiba ada orang datang memberikan kepada kita sejumlah uang,
betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita dengan mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak. Tetapi apa daya, mimpi tetaplah mimpi. Ketika kita bangun, seolah-olah itu terjadi. Padahal hanyalah mimpi. Ataukah juga kita pernah bermimpi berjumpa dengan mendiang orang tua kita yang sudah lama meninggal, tentunya dengan pesan-pesan dan permintaan-permintaan kepada kita. Pasti akan menjadi sesuatu yang berarti di dalam kehidupan kita. Mau tidak mau akan kita lakukan apa yang menjadi pesan dan permintaannya. Dan bisa juga dalam perjalanan kehidupan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang berbicara kepada kita. Entah melalui mimpi, ataukah juga ada momen-momen tertentu di kehidupan kita bahwa seolah-olah Allah berbicara secara langsung kepada kita. Ada yang menjadi pesan, bahkan kita renungkan dan renungkan lagi. Apa maksud Tuhan di balik semuanya itu? Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang terus-menerus melawat umatnya. Allah yang terus-menerus menghampiri umatnya. Di bacaan kita bagaimana Allah menyatakan diri secara langsung kepada manusia, yakni melalui Musa. Dan bukan melalui mimpi. Bukan melalui penglihatan. Dia menyatakan dirinya supaya umatnya mengenalnya, percaya dan melakukan kehendaknya. Dia menyatakan dirinya kepada Musa di padang gurun, bahwa pribadi yang berbicara kepada Musa adalah pribadi yang kudus dan mulia, yang tidak bisa dihampiri oleh manusia karena dosa dan kesalahan. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa, bahwa anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus, Ia menghampiri kita, tentunya dengan cara Allah sendiri. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika ada teman yang berbicara, memberikan pesan atau memberikan sesuatu kepada kita hanya melalui mimpi, tentunya ada upaya dari kita untuk mau melakukannya. Apalagi kalau pesan-pesan dari orang tua kita yang sudah meninggal, tak ingin kita diamkan, tetapi mau tidak mau harus kita lakukan. Lalu bagaimana ketika Tuhan yang menghampiri dan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita hari lepas hari?
Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita lebih takut kepada teman, lebih takut kepada orang tua yang telah tiada? Ataukah seperti apa? Sampai hari ini, Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita. Tetapi kehadiran Allah di dalam kehidupan kita bisa alami dan jumpai lewat penyembahan-penyembahan kita, lewat ibadah kita, lewat doa. Teristimewa melalui firman Tuhan yang ada di kehidupan kita. Tuhan menghampiri kita tentunya tidak dengan sejumlah permintaan harus ini dan itu. Tetapi melalui firman-Nya yang bisa kita baca, kita renungkan. Untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Cara Tuhan untuk menghampiri kita supaya kita semakin hidup. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bahwa dalam siara iman di tengah kehidupan di dunia ini, kita semakin tahu kepada siapa kita mempercayakan kehidupan kita. Hidup kita tidak steril dari banyaknya persoalan, pergumulan, dan kenyataan-kenyataan kehidupan ini. Tetapi juga Allah tidak pernah melupakan kita untuk senantiasa berbicara kepada kita, menguatkan kita melalui firman dan bukti kasih dan kesetiaan Allah dari hari ke hari. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Firman Tuhan sudah menyapa kami di hari ini. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Syukur atas segala kasih Tuhan yang melimpah bahkan tak terkatakan itu. Atas berkat kehidupan di hari ini, melalui usaha dan pekerjaan, senantiasa memberikan hasil yang baik. Syukur atas kebaikan Tuhan lewat pertambahan umur dari anak-anak Tuhan di hari ini. Syukur atas kebaikan Tuhan lewat ulang tahun perkawinan, bahwa Tuhanlah sumber berkat. Tuhanlah yang luar biasa di dalamnya. Tuhan pun terus melawat umat-Mu yang sementara di dalam gumul karena sakit penyakit, karena duka cita, dan begitu banyaknya persoalan-persoalan kehidupan yang bersama dengan anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan ujian kehidupan yang melampaui kekuatan dan kemampuan setiap anak-anak-Mu. Dan juga kami percaya bahwa kasih, topangan, dan jalan keluar dari Tuhan senantiasa indah pada waktunya. Doa untuk bangsa dan negara kami. Doa untuk pemimpin dan pemerintah kami. Dan juga doa untuk perdamaian di tengah dunia ini.
sebagaimana kondisi kehidupan di tengah dunia ini, bahwa hati iman kami tertuju kiranya perdamaian sungguh-sungguh ada bagi bangsa-bangsa yang sementara bertikai. Sebagaimana agresi militer yang terus-menerus dilancarkan Rusia atas Ukraina, yang berdampak bahwa banyak warga sipil yang meninggal dan juga banyak yang mengungsi keluar dari Ukraina. Karuniakan hikmat dan hati yang lembut untuk perwujudan kedamaian di tengah dunia ini. Bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Lanjutkan kasih dan setiamu di hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ini disampaikan. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, aminkan firman Tuhan yang menyapa kamu di hari ini. Berikan tempat bagi Allah untuk terus berbicara di kehidupan kamu, untuk melakukan apa yang baik, apa yang indah, dan yang mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.